Modiar, langkah berani PJ Heru Budi, copot dirut MRT Jakarta, Aprindi, yang baru 3 bulan diangkat Anies, Tata Ujiati dan Tuyul Ancol berikutnya. Jadi itu sebuah risiko yang memang harus ditangani, pasti sangat sibuk ya. Mudah-mudahan para asisten nanti dengan Pak Sekdanya bisa membackup. Yang penting kerja, pagi kerja, tidak melihat itu dinilai 3 bulan, 4 bulan, setahun, silahkan aja pimpinan yang menilai. Misalnya bagus ya untuk rakyat, bukan untuk saya. Ya kan, kalau saya kerja bagus kan yang dirasakan rakyat, yang merasakan rakyat. Kalau saya tidak bagus, yang menilai pimpinan, ada yang lebih bagus lagi, silahkan aja. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Muhammad Aprindi dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta karena alasan kemampuan mencari pendanaan. Kini jabatan Dirut MRT diisi oleh Tuhiyat. Umur jabatan Aprindi juga baru 3 bulan sejak bulan Juli lalu diangkat oleh ex-gubernur Anies Baswedan. Hal ini diungkap oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Fitria Rahadiani. Fitria menyebut perlu ada koordinasi yang lebih intensif terkait pendanaan untuk kelanjutan proyek pembangunan jalur MRT fase 2 agar bisa segera teralesiasi. Fitria juga menyebut perombakan jabatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran di tubuh MRT Jakarta. Nah loh, apakah leksi pemujauan abut seperti Tata Ujiati dan Tuyul Ancol akan juga ditendang? Pasalnya, saat ini Tata Ujiati masuk dalam jajaran komisaris LRT Jakarta. Selain itu, Tata juga sering memberikan pembelaan kepada Anies Baswedan. Di jajaran BUMD selain Tata, masih banyak orang-orang titipan di sana yang cuma bisa ngomong aja tapi nihil kerjaan. Terutama Tuyul Ancol yang sering kowar-kowar di sosmed. Bisa dikatakan selama Anies memimpin Jakarta, gaya Anies itu sangat ekstravagansa dan berpolitik mercusuar. Klaim Anies membantu realisasikan janji-janji warga Jakarta yang sering dikowar-kowarkan oleh Tata dan juga Tuyul Ancol ini merupakan sesuatu pernyataan yang penuh dengan unsur kepentingan. Janji Anies yang mana telah direalisasikan ketika Presiden Jokowi menilai penanganan masalah banjir, kemacetan, dan tata ruang harus dijadikan program prioritas. Heru, kalau saja tim gabungan analisis ini benar-benar bekerja bagus, pastinya Heru akan mencontoh dan membuat tim gabungan lagi minimal seperti yang pernah dimiliki oleh Jokowi dan Ahok. Hanya beberapa orang, kurang dari 10 orang, dan dibayar dengan dana operasional gubernur, tidak seperti Anies. Maka dari itu pembelian tuh, lihat sendiri, juga diharapkan mampu menjawab persoalan ini yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Mode Integrasi Transportasi Jabodetabek. Selain itu, Tahia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta sejak 2013 hingga 2020. Hal ini berbeda dengan si Tuyul Ancol yang tak memiliki latar belakang menjabat sebagai komisaris atau pejabat publik
Tapi semenjak Anies menjadi gubernur, Tuyul yang tidak memiliki kemampuan sama sekali ini dijadikan sebagai komisaris di Ancol. Kalau dulu Tuyul dipelihara untuk membuat pemiliknya kaya, karena Tuyul punya kemampuan mengambil uang orang tanpa terdeteksi. Kalau sekarang si Tuyul ini malah yang dibuat kaya oleh pemiliknya. Ia diberikan jabatan sebagai komisaris PT Ancol dengan gaji fantastis. Kalau dulu Tuyul membuat orang yang memperkerjakannya kaya, sekarang Tuyul membuat tempat dia bekerja malah datang. 1,4 triliun rupiah. Pesan saya untuk Pak Heru, berantas habis saja peninggalan Anies Baswedan yang memang gak becus dalam bekerja keras. Lain akan mengganggu kinerja gubernur orang-orang ini, cuma akan menjadi benalu duri dalam daging bagi Pemprov DKI. Memaksimalkan SKPD sudah sewajarnya dilakukan gubernur, apalagi PJ Heru. Ini sebagai kepala staf kepresidenan yang terbiasa dengan birokrasi, mengurus birokrasi menjadi spesial karena gubernur sebelumnya hanya bisa memberi makan tim SAS melalui TGUPP, pasukan orangnya yang efektif bekerja di era Ahok saja. Kini ada yang jenis staf pribadi, lurah, karena tidak Anies memanfaatkan, maka tindakan wajar Heru yang seharusnya dilakukan gubernur terasa sangat amazing. Lanjutkan Pak, gaspol. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Muhammad Aprindi dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta karena alasan kemampuan mencari pendanaan. Kini jabatan Dirut MRT diisi oleh Tuhiyat. Umur jabatan Aprindi juga baru 3 bulan sejak bulan Juli lalu diangkat oleh ex-gubernur Anies Baswedan. Hal ini diungkap oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Fitria Rahadiani. Fitria menyebut perlu ada koordinasi yang lebih intensif terkait pendanaan untuk kelanjutan proyek pembangunan jalur MRT fase 2 agar bisa segera terrealisasi. Fitria juga menyebut perombakan jabatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran di tubuh MRT Jakarta. Nah loh, apakah Deksi Pemujawan Abut seperti Tata Ujiati dan Tuyul Ancol akan juga ditendang? Pasalnya, saat ini Tata Ujiati masuk dalam jajaran komisaris LRT Jakarta. Selain itu, Tata juga sering memberikan pembelaan kepada Anies Baswedan. Di jajaran BUMD selain Tata, masih banyak orang-orang titipan di sana yang cuma bisa ngomong aja tapi nihil kerjaan. Terutama Tuyul Ancol yang sering kowar-kowar di sosmed. Bisa dikatakan selama Anies memimpin Jakarta, gaya Anies itu sangat ekstravagansa dan berpolitik mercusuar. Klaim Anies membantu realisasikan janji-janji warga Jakarta yang sering dikowar-kowarkan oleh Tata dan juga Tuyul Ancol ini merupakan sesuatu pernyataan yang penuh dengan unsur kepentingan. Janji Anies yang mana telah direalisasikan ketika Presiden Jokowi menilai penanganan masalah banjir, kemacetan, dan tata ruang harus dijadikan program prioritas. Heru, kalau saja tim gabungan analisis ini benar-benar bekerja bagus, pastinya Heru akan mencontoh dan membuat tim gabungan lagi minimal seperti yang pernah dimiliki oleh Jokowi dan Ahok. Hanya beberapa orang, kurang dari 10 orang, dan dibayar dengan dana operasional gubernur, tidak seperti Anies. Maka dari itu pembelian tuh, lihat sendiri, juga diharapkan mampu menjawab persoalan ini yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Mode Integrasi Transportasi Jabodetabek. Selain itu, Tahia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta sejak 2013 hingga 2020. Hal ini berbeda dengan si Tuyul Ancol yang tak memiliki latar belakang menjabat sebagai Indonesia tanah air